Suasana rumah Kinan begitu mencekam. Ayah tirinya, Dodi, dengan wajah penuh kebencian, menariknya dengan kasar keluar dari kamar. Kinan meronta, memohon, dan memanggil ibunya, berharap wanita itu mau membelanya. Namun, sang ibu hanya berdiri di sudut ruangan, menatap tanpa ekspresi, seolah tidak ada yang bisa ia lakukan. "Ibu, tolong, Bu!" Suara Kinan serak memohon, air matanya berderai tanpa henti. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh harap, namun ibunya tetap diam, memalingkan wajah. "Berhenti meronta, Kinan!" bentak ayah tirinya sambil mencengkeram tangannya lebih keras, menyeretnya keluar menuju mobil tua yang menunggu di halaman. Dalam perjalanan, Kinan tidak berhenti menggeleng, masih meronta dan berusaha melepaskan diri. "Bapak mau bawa Kinan kemana? Apa yang Bapak mau lakukan?" Suaranya pecah, penuh ketakutan. "Diam! Kamu hanya tinggal nurut sama Bapak. Kalau tidak, ibumu yang akan aku hajar," jawab ayah tirinya dingin, matanya tak menunjukkan belas kasih sedikit pun. Setelah perjalanan singkat namun penuh ketegangan, mereka sampai di rumah seorang pria tua yang dikenal dengan nama Juragan Broto. Rumah itu besar, suram, dan memancarkan aura yang membuat Kinan semakin siut. Juragan Broto muncul di depan pintu, mengamati Kinan dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang membuat tubuhnya gemetar. "Ini gadisnya?" tanyanya kepada ayah tiri Kinan. Ayah tirinya mengangguk cepat. "Iya, Pak Broto. Ini Kinan, anak tiriku." Juragan Broto mendekat, matanya tak lepas dari wajah Kinan yang pucat ketakutan. "Umur berapa dia? Apa masih perawan?" tanyanya dengan suara berat. Ayah tirinya menyeringai dan menjawab, "Kinan bau kencur, Pak Broto. Dia belum pernah pacaran, apalagi dekat dengan laki-laki. Masih ting-ting." Kinan mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Pak, Kinan takut. Kinan mau pulang." Lirihnya, suaranya hampir tak terdengar. Namun, Pak Dodi tak menghiraukan ketakutan Kinan, sementara Juragan Broto hanya tertawa kecil. Setelah ayah tirinya meninggalkan rumah besar itu, Kinan dibawa oleh dua pria berbadan tegap menuju sebuah kamar di sudut gelap rumah. Pintu tebal kayu tua tertutup rapat di belakangnya, suara kuncinya berputar membuat perut Kinan semakin mual. Ia segera bangkit dan menghantam pintu dengan kedua tangannya, sekuat tenaga. "Tolong! Lepaskan aku! Kumohon, aku bisa melunasi hutang Bapak. Kumohon jangan lakukan ini!" teriaknya, suara seraknya bergetar di antara isakan. Tapi tak ada jawaban, tak ada yang mendengarnya di balik dinding yang dingin. Kinan merosot ke lantai, tubuhnya bergetar hebat. Di dalam kamar itu, ia hanya bisa menangis tanpa henti, meratapi nasibnya yang begitu cepat berubah menjadi mimpi buruk. Di tempat lain di rumah besar itu, Pak Broto tengah sibuk di ruang kerjanya. Ia mengangkat telepon, menghubungi seseorang yang sudah lama menjadi relasinya dalam dunia gelap perdagangan manusia. "Madam Sonia." Suara Pak Broto terdengar tenang, dingin. "Aku punya barang baru untukmu. Masih segar, usianya masih muda, belum pernah pacaran, apalagi tersentuh laki-laki." Lanjutnya dengan nada yang puas. Di ujung telepon, suara seorang wanita menjawab, "Baik, Broto. Kirim fotonya, kalau cocok, akan kuutus orang-orangku menjemput gadis itu besok pagi." Keesokan harinya, di saat matahari baru saja terbit, suara mobil mewah berhenti di halaman rumah. Kinan, yang semalaman tak tidur dan wajahnya sembab karena menangis, terlonjak kaget ketika pintu kamarnya dibuka. Beberapa pria berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian rapi serba hitam, dengan raut wajah tanpa ekspresi. "Kamu yang bernama Kinan?" tanya salah seorang dari mereka. Nada suaranya tegas. Kinan mengangguk takut-takut, namun langkahnya mundur beberapa inci. Kumohon, jangan bawa aku pergi."
Aku janji akan melunasi hutang Bapak. Salah satu pria itu menggelengkan kepala dengan senyum dingin. Tidak usah takut, kami tidak akan menyakitimu. Ikut kami, jangan melawan maka hidupmu akan aman. Dengan tubuh lemah, Kinan hanya bisa mengikuti arahan mereka, pasrah dengan nasib yang menjeratnya semakin dalam. Di dalam mobil, perjalanan menuju kehidupan barunya sebagai milik Madam Sonia telah dimulai. Setibanya di kota, Kinan dibawa langsung ke ruang pribadi Madam Sonia. Sebuah ruangan megah dengan dekorasi mewah yang kontras dengan suasana mencekam yang dirasakan Kinan. Ruangan itu dipenuhi aroma parfum mahal dan perabotan yang mencolok. Madam Sonia berdiri di depan cermin besar, menyunggingkan senyum dingin ketika matanya menelusuri Kinan dari atas ke bawah. Lumayan. Gumam Madam Sonia, lalu mendekat dan mengamati wajah Kinan lebih saksama. Wajah ayu khas pedesaan, kulit putih alami, dan badan yang ramping. Ya, kamu akan jadi primadona di tempat ini, katanya sambil menyeringai puas. Madam Sonia memanggil seorang anak buahnya yang bernama Susi, seorang waria berpenampilan mencolok. Susi, rawat anak ini. Buat dia tampil cantik. Aku ingin semua orang terpesona saat melihatnya. Perintah Madam Sonia. Susi mengangguk antusias. Oke, Madam. Jawabnya dengan suara lembut, lalu menggandeng tangan Kinan dengan ramah, mencoba menghiburnya. Ayo, sayang, ikut Susi. Kita buat kamu cantik luar biasa. Kinan hanya bisa mengikutinya, bingung dan takut, meski dalam hatinya ada perlawanan yang tak mampu ia suarakan. Di ruangan lain, Susi memberinya handuk dan pakaian bersih. Mandi dulu, sayang. Setelah itu, kita dandan dan pilih pakaian yang cantik, kata Susi lembut. Dengan tangan gemetar, Kinan masuk ke kamar mandi. Ia merasa asing dengan semua yang terjadi, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan kecuali mengikuti. Setelah selesai mandi, Susi dengan cekatan mendandaninya, memulas wajahnya dengan makeup yang mempertegas kecantikan alaminya. Kemudian, Susi memberikan Kinan gaun elegan berwarna merah muda yang memeluk tubuhnya dengan pas. Saat Kinan berdiri di depan cermin, ia nyaris tak mengenali bayangan dirinya sendiri. Wajahnya tampak memukau, cantik dan mempesona dalam balutan gaun yang terlihat mahal. Kulitnya yang putih berpadu dengan makeup dan baju elegan, menjadikannya seperti sosok yang lain, seorang gadis cantik yang siap dijual ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Susi tersenyum puas. Lihat, sayang, kamu cantik sekali. Madam Sonia pasti akan sangat puas melihatmu seperti ini. Malam harinya, Kinan berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar dan kedua tangannya berkeringat dingin. Ruangan itu luas, namun remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya redup di sekitar panggung di depannya. Di sana, lampu sorot memancarkan cahaya terang, menyoroti setiap perempuan yang diperkenalkan. Satu persatu wanita muda berjalan ke depan, diperlihatkan kepada para lelaki yang duduk di bawah, wajah-wajah mereka penuh ketamakan. Selanjutnya, suara Madam Sonia terdengar lantang, memanggil nama Kinan. Dengan langkah berat dan hati penuh ketakutan, Kinan dipaksa naik ke panggung. Lampu terang menyilaukan matanya, membuatnya nyaris tak bisa melihat wajah-wajah di seberang. Namun, ia merasakan tatapan tajam mereka. Tatapan penuh keinginan yang membuat tubuhnya semakin kaku. Madam Sonia berdiri di sampingnya, tersenyum penuh kemenangan. Hadirin sekalian, kata Madam Sonia dengan suara penuh percaya diri. Inilah yang kalian tunggu. Perkenalkan, namanya Kinan, gadis desa yang masih suci. Masih muda, wajah cantik alami, kulit putih bersih. Primadona kita malam ini. Tatapan para lelaki di sana tak beranjak dari Kinan, seolah terpaku oleh kecantikannya yang polos dan ketakutan yang terpancar dari sorot matanya. Senyum malu-malu dan ekspresi takut Kinan justru semakin memicu ketertarikan mereka, menjadikannya semakin tak ternilai di mata mereka.
Lelang kita buka. Lanjut Madam Sonia, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Mulai dari angka 100 juta. Suasana langsung riuh dengan suara-suara tawaran yang semakin tinggi setiap detiknya. 200. Seru salah satu lelaki di pojok ruangan. 250. Sahut yang lain dengan semangat. Kinan merasa tubuhnya lemas, ingin berteriak namun suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri di sana, terjebak dalam sorotan dan tatapan yang menghancurkan harga dirinya. Tiba-tiba, seorang pria di barisan depan mengangkat tangannya. Dengan suara rendah tapi penuh otoritas, ia berkata, 1 miliar. Saya ingin dia menjadi istri muda saya. Ruangan mendadak hening. Semua orang menoleh ke arahnya, terkejut oleh tawaran fantastis tersebut. Madam Sonia tersenyum lebar, matanya berkilat penuh kegembiraan, sementara Kinan hanya bisa menatap kosong ke arah pria itu, merasa dunianya hancur lebih dalam. Keesokan paginya, Kinan duduk di kursi belakang mobil yang dikendarai sopir, Madam Sonia duduk di sebelah Kinan. Pandangannya kosong, tangannya bergetar halus sementara pikirannya terperangkap dalam rasa takut dan ketidakpastian. Sepanjang perjalanan, Madam Sonia hanya tersenyum puas, sesekali melirik Kinan dengan tatapan tajam yang tak memberi ruang bagi pembangkangan. Mobil berhenti di depan sebuah gedung apartemen mewah. Kita sampai, kata Madam Sonia, membuka pintu mobil dan memberi isyarat kepada Kinan untuk ikut masuk. Di lobi, mereka disambut oleh petugas keamanan yang langsung mengarahkan mereka ke lift. Kinan nyaris tak bisa merasa tenang. Setiap langkah menuju apartemen pria yang membelinya seolah membawa ia semakin dekat ke dalam jurang yang tak berdasar. Begitu tiba di lantai atas, Madam Sonia mengetuk pintu apartemen dengan nomor sesuai yang diberikan oleh pemenang lelang Kinan tadi malam. Nampak wanita paruh baya yang menyambut mereka dengan senyum tipis dan gestur tenang, mengisyaratkan agar mereka masuk. Silahkan masuk, Nyonya. Tuan Aryo sudah memberitahu bahwa akan ada tamu yang datang siang ini. Tatapannya wanita itu tertuju lurus ke arah Kinan, memperhatikannya dengan senyum manis. Namun Madam Sonia menolak masuk, dia berkata masih banyak urusan. Kinan, mulai hari ini, kamu akan tinggal di sini sebagai milik Pak Aryo. Jangan coba-coba kabur, atau aku akan menghabisi keluargamu di kampung. Kata Madam Sonia dengan suara rendah, nyaris berbisik. Baiklah, kalau begitu aku harus pergi. Bi, tolong jaga Kinan ya. Kinan merasa nyalinya menguap, seolah ruangan itu menghisap udara dan membuatnya sulit bernapas. Di sampingnya, Madam Sonia menepuk bahunya ringan, seolah menyuruhnya untuk patuh dan menerima nasibnya. Pastikan kamu menurut dan memuaskan Pak Aryo, bisik Madam Sonia sebelum beranjak pergi, meninggalkan Kinan yang masih berdiri mematung, kini sendirian di apartemen milik Aryo, yang akan menjadi majikannya sekarang. Bab kedua.